Ya, nampaknya Kementerian Pertahanan harus mengevaluasi kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang sedang menjalani latihan dasar kemiliteran. Hal yang unik sekali, seorang manajer koperasi yang harusnya hal yang menarik sekali, seorang calon manajer yang harusnya mengikuti pelatihan yang standar-standar saja, yang selinier dengan pekerjaan layaknya seorang manajer, kali ini dalam program pemerintah harus mengikuti yang namanya Latsarmil. Pertama, saya ingin membahas sedikit soal Latsarmil, bahwasanya latihan dasar kemiliteran ini sebenarnya bertujuan baik sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Juga dikuatkan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2019 kalau tidak salah ya, tentang undang-undang tentang manajemen pengelolaan sumber daya pertahanan dan keamanan negara, bahwasanya rakyat sipil itu diplotkan berada di lapisan paling terakhir atau yang namanya komponen pendukung. Jadi Hankamprata ini memiliki 3 golongan komponen pertahanan ya, mulai dari komponen utama yang terdiri dari TNI, sekali lagi TNI ya, bahkan terkadang banyak orang menyalahartikan, terutama polisi ini dianggap sebagai orang militer, padahal tidak. Bahasa simpelnya, polisi ini adalah sipil yang bersenjatai, yang dalam undang-undang diamanati sebagai petugas orang yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan pertahanan dan keamanan, menjaga kedaulatan negara, tidak. Kemudian komponen cadangan ini sudah dibentuk oleh Presiden Prabowo ya kemarin, ketika beliau masih menjadi Menteri Pertahanan. Mulai setelah masa Covid kalau nggak salah sudah dibuka open recruitment sukarelawan warga negara yang mengikuti komponen cadangan atau Komcat. Terus kemudian ada yang namanya komponen pendukung. Komponen pendukung ini terdiri dari purnawirawan TNI Polri, kemudian ada Satpol PP, kemudian ada resimen mahasiswa, kemudian ada beberapa keluarga, istilahnya organisasi di bawah naungan TNI Angkatan Darat. Dia kayak semacam yang memiliki baret warna krem itu, FKPPI, nah semacam itu. Terus kemudian ada yang namanya agak lupa saya ya. Kemudian ya kurang lebih seperti itu udah dicantumkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2019. Kemudian hal yang menarik sekali, mengapa SPPI ini diwajibkan harus Latsarmil, karena dalam rangka memperkuat komponen pertahanan. Entah SPPI ini akan secara undang-undang akan diplotkan sebagai komponen cadangan atau sebagai komponen pendukung saja, ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah. Namun nampaknya ini akan dibuatkan payung hukum untuk SPPI
Koperasi Desa Merah Putih. Ya, sebuah tanda tanya besar mengapa sistem rekrutmen calon manajer Koperasi Desa Merah Putih ini dan KNNP itu tidak melalui rekrutmen seperti halnya ASN biasa yang kali ini di bawah naungan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Justru sistem perekrutannya di bawah naungan Kementerian Pertahanan yang kali ini yang cenderung berbau tentang kemiliteran ya. Pada dasarnya tentang sistem Latsarmil ini seharusnya dikonsep seperti halnya memang dilatih seperti rakyat ratih. Kalau dulu bahasanya seperti itu kalau kami di Desmen Mahasiswa. Tetapi perlu diperhatikan tentang materi-materi pokok yang ada di dalamnya. Ketika sudah memasuki dunia satuan pendidikan militer itu, ya mau tidak mau memang harus mengenal yang namanya aturan militer seperti apa, mulai dari jam tidur itu sudah diatur, kemudian mengenal tentang namanya konsekuensi sebagaimana seperti etika PPM, kemudian mengenal yang namanya peraturan urusan dinas dalam seperti apa, adalah piket semacam ini. Mungkin memang kalau saya lihat dari era-era generasi zaman sekarang, apalagi bagi orang yang belum mengenal sama sekali yang namanya pendidikan kemiliteran itu, pasti akan istilahnya belum terbiasa lah saya bilang. Kalau teman-teman saya bilang istilahnya kagok atau kaget seperti itu. Nampaknya memang saya lihat beberapa, terutama dalam sistem seleksinya, sudah dilakukan dengan sebaik mungkin ya, mulai dari pendataan riwayat penyakit, kemudian catatan kesehatan itu yang sudah disampaikan oleh beberapa media-media terhadap 5 calon manajer koperasi desa ini yang telah meninggal itu juga sebuah di luar kendali daripada instansi ya. Bukan maksud saya membela salah satu pihak, tidak. Saya pribadi yang pernah sedikit melaksanakan kegiatan semacam ini juga tidak menyalahkan siapapun, karena memang ini adalah unsur ketidaksengajaan, tidak ada maksud seperti itu. Saya yakin dari Kemenhan sendiri sudah memprogram bahwasanya sistem pendidikan untuk SPPI ini tidak hanya saja perkenalan tentang istilahnya, hanya mengenal beberapa cover materi tentang militer, tidak masuk secara spesifik seperti itu. Kalau kami dulu di Desmen Mahasiswa yang memiliki ada 2 tahap untuk menjadi untuk belajar lebih dalam tentang namanya dunia militer itu, karena kita adalah seorang mahasiswa yang membawa nama resimen, artinya kita dulu juga pernah terlibat dalam tugas-tugas kemiliteran, mulai dari senior kita terdahulu itu juga pernah terlibat dalam operasi jaga perbatasan ya di Timur itu, yang pada saat itu TNI sedang menumpas Fretlin ya. Kemudian kita juga sebelumnya lakukan namanya pratugas sebelum diberangkatkan tugas pun melaksanakan pratugas, artinya medannya nanti seperti ini, dan mereka itu pun senior itu pun yang berangkat itu juga sudah memiliki kompetensi ya, dalam artian di sini harus siap. Apa sih relevansinya dengan kejadian saat ini? Jadi untuk mengikuti sebuah pendidikan kemiliteran itu juga saya rasa perlu disiapkan fisik yang prima ya. Yang kedua, harus mengetahui seberapa kemampuan diri kita sendiri untuk mengikuti kegiatan ini.
paling tidak kita harus mencari informasi. Ya, ini hanya sekedar pandangan bagaimana kita memposisikan sendiri untuk menerjang apa sih yang ke depan kita akan lalui. Ya, istilahnya kalau dalam dunia militer kita perlu informasi intelijen, ya. Bagaimana medannya, siapakah orangnya, bagaimanakah objeknya, bagaimana situasinya, bagaimana kejadian sebelumnya. Nah, hal ini juga harus kita ketahui. Demikian pun saya juga pernah membina adik-adik saya, itu memberikan sebuah gambaran. Oh dik, nanti di sana nanti kalian akan ditempa oleh pelatih, kalian tidur jam segini, kemudian kalian harus siapkan fisik yang prima. Itu selalu saya sampaikan. Bagi yang memiliki sakit, terutama sakit dalam, ya, entah itu ada yang namanya asma, kemudian ada asam lambung, kemudian mungkin ada riwayat tentang penyakit dalam, dan lain sebagainya, tuberkulosis, terus kemudian hernia dan lain sebagainya. Itu saya sampaikan bahwasanya tidak usah malu. Jadi saya rasa juga pihak penyelenggara itu sudah melakukan hal yang terbaik dengan beberapa kronologi yang disampaikan, bahwasanya penanganan terkait kesehatan medis pun juga sudah diupayakan dengan terbaik. Nah, hal ini juga nampaknya menjadi evaluasi besar dari Kementerian Pertahanan, dan terlebih terkait dengan program rekrutmen sarjana penggerak pembangunan Indonesia ini ke depannya memang perlu, saya rasa tidak di bawah Kemenhan lagi, mungkin yang lebih berwenang, karena ini memang benar-benar pure murni sipil. Jadi seyogianya Badan Kepegawaian Negara lah yang harus membina ini, mengambil program seperti ini. Dan kemudian apabila seorang ASN ingin berminat dalam program komponen cadangan, bisa mengikuti pendaftaran atau pendidikannya. Hal ini sudah berjalan dengan baik. Beberapa program instansi kemarin mengajukan beberapa orangnya untuk mengikuti pendidikan kemiliteran ataupun komcat. Mungkin itu akan jauh lebih efektif seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya juga turut berduka cita atas meninggalnya 5 calon manajer koperasi Desa Merah Putih.